biasa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik? Ya, puji Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita selalu dikaruniai kesehatan oleh Tuhan. Ya kita bisa mendengarkan pengajaran firman Tuhan lewat pertemuan hari ini, yaitu di dalam acara santapan rohani. Ya, sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan dalam persekutuan acara santapan rohani. Bapa, kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolonglah kami, bantu kami mengerti. Izinkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan terus meyakini akan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita ambil dari kitab Ibrani. Ya, kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Ya. Ibrani pasal 5 ayat 9. Ayat ini berkata demikian: dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, puji Tuhan. Tema hari ini adalah keselamatan abadi. Keselamatan abadi. Keselamatan abadi itu adalah pemberian Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Hanya manusia Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Artinya manusia Allah itu bukan manusia menjadi Allah. Terbalik. Seperti yang seringkali saudara dengar, wong manusia kok dijadikan Tuhan. Tidak ada manusia menjadi Tuhan. Ya, tidak ada. Kalau Tuhan menjadi manusia itu bisa, karena Tuhan itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau manusia bagi manusia itu semua mustahil. Kalau manusia mau jadi Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, dikutuk oleh orang banyak. Ya, bukan hanya Tuhan yang mengutuk. Orang banyak pun akan mengutuk kalau mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Nah, tetapi Allah yang telah menjadi manusia, dan Alkitab mengatakan, ya, tinggal di antara kita. Ya. Kalau Allah dikatakan menjadi manusia, bisa. Allah itu mau jadi manusia bisa, mau jadi apa saja bisa, karena dia memang maha bisa. Ya. Tetapi kalau manusia mau jadi Allah, tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Manusia mau menyelamatkan manusia, tidak bisa. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Tetapi kalau Allah yang menyelamatkan, itu pasti. Ya. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia? Allah menyelamatkan manusia, dia harus turun ke bumi menjadi manusia. Ya. Untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib gunung Golgota. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita.
tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan Yesus. Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Apakah doa ini dijawab oleh Bapa di surga? Enggak. Tidak selalu permintaan doa itu dijawab, tidak. Doa Yesus yang ini tidak dijawab Tuhan. Sebab kalau dijawab Tuhan, keselamatan gagal. Manusia tidak jadi selamat. Karena apa? Karena Yesus tidak jadi menjadi juru selamat. Mungkin hanya jadi juru bicara, ya, menjadi orang yang bisa khotbah, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan cara karisma yang luar biasa. Tetapi untuk menjadi juru selamat tidak bisa. Tapi karena Yesus berkata, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak." Bila kehendak Bapa di surga, Yesus harus menjadi korban di atas kayu salib gunung Golgota untuk menebus dosa manusia. Dan di Alkitab mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 19, di sana dikatakan, ya, pasal 19 mengatakan sudah selesai, ya. Pasal 19 dikatakan, ya, ayat 30 dikatakan sudah selesai. Artinya apa? Artinya bahwa tugas Yesus di atas kayu salib itulah yang menyelesaikan segala perbuatan kutuk dosa yang ada di atas bumi ini. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, "Lihat, Dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi dosa seluruh dunia ini sudah dihapus oleh Allah melalui korbannya di atas kayu salib gunung Golgota. Di dalam penderitaannya, Alkitab mengatakan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kapan menjadi sempurna? Yaitu ketika Tuhan berkata sudah selesai. Itu sempurna sudah pekerjaannya di atas kayu salib gunung Golgota. Dia menjadi pokok keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 15 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pembelanya, Bapakkulah pengusahanya, kamulah ranting-rantingnya." Jadi orang-orang percaya itu adalah ranting-ranting pokok anggur yang benar, ranting-ranting pokok keselamatan. Itu orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah lewat korbannya di atas kayu salib gunung Golgota. Itu sebabnya Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurnanya. Ya. Nah, iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan, "Jikalau kamu melakukan perintahku, jikalau kamu melakukan segala perintahku, maka kamu adalah benar-benar muridku." Kita mau belajar melakukan perintah Tuhan, yang kita layak menjadi murid Tuhan, jadi murid yang setia, murid yang taat, ya, bukan murid seperti Yudas. Karena ada murid yang taat, ada murid yang tidak taat, ya. Murid yang tidak taat yaitu Yudas, tapi murid yang taat adalah, ya, seperti, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain-lainnya. Nah, saudaraku, iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, yang kedua
harus mempercayai dengan yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, harus menerima firman itu dengan lemah lembut. Ya. Firman yang menyelamatkan. Ya, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Ya, firman yang menyelamatkan itu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, harus diterima dengan lemah lembut di dalam hati kita. Ya, yang keempat, melakukannya dengan setia. Ya, melakukan firman Allah itu dengan iman, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman menjadi sempurna. Ya, iman itu menjadi sempurna ketika kita melakukannya. Ya, pekerjaan Yesus menjadi sempurna di atas kayu salib Gunung Golgota. Ketika dia menyelesaikan pekerjaan itu, dia katakan sudah selesai. Wow. Kalau saudara punya pekerjaan besar, pekerjaan banyak, sudah selesai, pasti lega, ya, pasti ada rasa gembira, ada rasa senang, ya. Demikian Yesus. Ketika Yesus bisa menyelesaikannya di atas kayu salib Gunung Golgota, pasti dia senang, dia gembira, dia bersukacita di hadapan Bapa di surga. Ya, bahkan ketika dia di alam maut pun, alam maut mencegah dia, kamu tidak boleh tinggal di sini lama-lama, cukup 3 hari saja. Tidak tertulis dalam Alkitab itu, saudara, saya yang ngomong. Ya, sebab ternyata Yesus di dalam kubur hanya 3 hari. Ya, hari yang ketika dia bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Kuburan gak mau terima Yesus. Ya, kuburan gak mau terima Yesus. Dia harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan hari yang ke-40 dia naik ke surga. Ya, untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat kita. Dan dia berjanji dia akan datang kembali. Ya, untuk menjemput kita, untuk mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan seterusnya sampai 17-18. Ya, kita akan selama-lamanya dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Mari kita menjadi orang yang taat. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami, hingga kami layak untuk menerima keselamatan yang abadi, keselamatan yang kekal. Kami percaya Engkau telah menyediakan keselamatan, menyediakan hidup kekal di surga sana bagi setiap kami orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, buat umat ketebusan-Mu, buat umat-Mu yang mendengar, oh Tuhan, kebenaran pemberitaan firman ini. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan mereka diyakinkan bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pengorbanan, buat keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.